Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga IDEA dan siapapun yang nonton podcast episode kedua hari ini. Selamat datang di channel kita. Bertemu lagi ya dengan kita. Bertemu lagi dengan kami berdua, duo KAI yang terlalu manis untuk dilupakan. Bersama saya Mas Van dan rekan saya. Dan saya Brodinov dalam acara apa ini Mas Van? Dalam acara podcast KAI dia guys. Kita intro dulu ya. Iya, alhamdulillah ya, Mas Van. Kita sudah mencapai podcast episode kedua nih, Mas Van. Kira-kira kita mengundang siapa nih hari ini? Yes, ini episode yang luar biasa sekali. Nah, semenjak dia bergabung, bro, episode ini konsisten qualified. Semenjak bergabung, yang spektakuler. Yes. Konsisten qualified. Yang paling spektakuler episode ini adalah biasa di luar, bro. Widih. Biasa di luar, kenapa tuh? Kok biasa di luar ya? Episode itu kan sekarang zamannya online ya, di rumah aja gitu kan. Posting-posting ini kenapa biasa di luar nih Mas Van? Gini bro, saya ceritain sebentar ya bro ya. Van, udah bro. Ya. Durasi ya. Kita langsung aja ya. Betul. Iya. Ya kita telepon dulu ya Mas Van. Ya. Siap. Sip. Halo. Udah basi Pak. Oh belum. Halo. Belum. Iya, Masya Allah. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Winda Listia ternyata bintang tamu podcast episode kedua ya. Apa kabar Bu Winda? Alhamdulillah baik Mas. Alhamdulillah baik ya. Pastinya sudah siap kita tanya-tanya ya Bu ya. Insya Allah siap. Kalau udah jadi bintang tamu di podcast kedua harus siap. Siap. Yes, betul sekali Bro Dino. Insya Allah. Oke, udah siap ya. Kita tanya-tanya dulu. Sebelum kita tanya-tanya nih Bu Winda, kita mau lihatkan beberapa foto ya. Nanti Ibu bisa terangkan maksud dari foto ini apa sih gitu. Dan Ibu fotonya di mana sih gitu ya. Oke, sudah siap? Foto pertama ya. Siap. Nah, ini deh, Bu. Nah, ini di mana? Ini editan atau gimana, Bu ya? Asli dong, Mas. Asli. Seperti Asli, kayak editan jadi gitu ya, Mas Fan ya. Tapi ya asli lah kayaknya. Ditempel gitu ya, Mas ya. Iya. Kayak ditempel. Ini waktu SD gitu ya. waktu SD. Ini waktu muda ya, Bu ya, kayaknya ya. Waktu muda enggak lah, Mas. Oh, enggak. Itu sudah beranak dua. Masya Allah. Iya. Anak Sudah dua, punya bro. anak dua itu. Tapi pertanyaannya, Bu, anaknya di mana? Nah itu. Gimana? Jadi dia ada cerita lucu Mas fotonya. Gimana? Jadi waktu ngetek foto ini ya itu sampai berkali-kali gitu ya. Lama banget. Nah sebelum kita itu ada model dari Paris ya, kayaknya dia kayaknya model sih gitu. Jadi dia itu bawa tas gitu ya, tas branded dan dia photoshoot di situ gitu. Nah setelah dia pergi kita baru kepikiran kita juga foto yuk di sini gitu. Jadi ceritanya gitu. Nah kemudian anak-anak, nah di Paris itu kan terkenal dengan ini ya Mas ya, pencuri gitu ya. Gitu ya. Jadi kita sebenarnya takut gitu kan, kita bawa tas banyak tuh Mas, bawa apa segala macam. Nah anak-anak sini dulu ya, jagain tas. Waktu itu gitu. Itu triknya Mas Fan. Tetap dalam pengawasan. Oh iya. Masya Allah ya. Kita juga gitu. Masya Allah, ini di Paris ya Bu ya, luar biasa. Ini udah main kemana aja nih, luar negeri. Nah ini nih di mana nih Bu? Nah kalau ini di London Mas, di Inggris. Jadi ini di pusat kotanya, pusat kota London, di pusat pemerintahan kotanya. Di situ ada, di belakang kan ada Big Ben itu ya, Big Ben. Nah di sebelahnya tuh ada Westminster Abbey. Jadi itu adalah tempat pemerintahannya kota London. Masya Allah, ini Paris ke London, ini tinggal di situ pindah-pindah atau gimana Bu ya?
Ya, jadi waktu itu ada tugas belajar Mas suami, jadi kita Oh, mendampingi kami di sana. oke. Nah ini lagi nih, ini masih tempat yang sama kah? Di Inggris juga, cuma yang tadi kan London ya, kalau Mm-mm. ini di Durham. Jadi kota Durham ini 3 jam Mas, ya kalau dari London naik kereta cepat itu ya, 3 jam dari London. Jadi tempat kita foto ini waktu itu pas winter, jadi pas lagi ada salju dan kita keluar dari rumah karena ini dekat rumah, jadi kita keluar. Itu yang merah itu Mas untuk seluncuran itu ya, kita sengaja beli karena Oh, waktu itu kirain itu eh, kantong plastik, Bu. Enggak ya? Seluncuran ternyata Mas Van. seluncuran anak-anak. Iya, nah itu kita siapkan karena sudah masuk winter dan diperkirakan memang waktu itu tahun 2017 akhir atau tahun 2018 awal pas winter itu banyak turun salju di situ gitu. Jadi tidak setiap tahun Mas turun salju di Durham itu lebat kayak gitu ya. Kebetulan alhamdulillah pas kita di sana pas banget saljunya lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi Masya itu Allah. salju kita yang pertama. Nah, ini ada cerita lucu nih Mas di foto ini. Jadi Gimana, waktu gimana? itu eh, si kakak tuh masih di sekolah ya. Si kakak masih di sekolah. Jadi eh, kita itu saking pengennya dan si kakak ini yang paling pengen banget ya ngelihat salju gitu ya. Jadi kita telepon tuh ke sekolah waktu itu masih jam sekolah. Mm-mm. Miss, tolong kakak Konita diajak keluar ya Miss karena ini adalah salju pertamanya dia gitu. Kita aduh udah deh buang malu-malunya gitu ya. Nah, dan Miss-nya gurunya juga oh oke katanya gitu. Oke katanya. Langsung diajak keluar dan Konita sangat senang ketika dia cerita ya pulang ke rumah tadi diajak gurunya keluar lihat salju gitu. Masya Allah, senang banget tuh pasti anak ya. Senang Kebayang banget. gitu. Saya waktu umur segini nggak pernah, Bu, sampai main-main kayak gitu, Bu. Saya juga Mas. Iya, iya. Masya Allah ya. Sama. Nah, tadi Bro, kita Bro Dino, oh, Bro gimana? Dinda. Gimana? Iya, iya. Kalau tadi saya lihat ada fotonya di Prancis, ada fotonya di Inggris gitu Oh. ya. Artinya pindah-pindah tempat kan gitu ya. Mm-mm. Kenal dengan tiga rasanya gimana sih Teh sebenarnya Teh? Kok bisa tahu jadi EPC gitu? Boleh ceritain Teh? Iya, Jadi benar-benar. sebelum itu Mas, sebelum berangkat ke Inggris, jadi sebelum berangkat ke Inggris saya itu tinggalnya di Kupang, NTT ya, Kupang NTT. Nah di situ saya waktu itu, sebelum itu sebenarnya saya sudah punya nih produk Alkolam, Kids waktu itu. Nah waktu itu suami saya beli di kantor gitu, di kantornya di Denpasar. Ada orang yang datang gitu ya ke kantor bawa produk Alkolam. Sebentar Bu. Tahun berapa itu, Bu? Kita 2015 akhir 2016 gitu Mas. Oke. Iya. Lanjut, Bu. Karena memang tahun 2014 2015 tuh masih offline ya, Mas Van ya. Maka ada yang datang tuh ke kantor gitu ya, nawarin. Lanjut, Bu. Ini dari Alkolam. Nah waktu itu belum kenal dengan Tiga Raksa gitu ya. Nah setelah itu pindah ke Kupang. Di Kupang itu saya bertemu Mbak Nurmala di media sosial ya. Nah saya melihat postingan beliau itu banyak sekali tentang Hafizdoll waktu itu. Kayaknya waktu itu Hafizdoll baru keluarin produk terbarunya ya, yang versi ketiga ya kalau nggak salah Mas. Versi ketiga. Nah itu saya lihat kok beberapa kali gitu ya, sekali dua kali kurang tertarik, lama-lama kok penasaran juga gitu ya, ini apa sih gitu, boneka apa sih gitu. Saya lihat kontennya, Masya Allah kayaknya banyak banget gitu manfaatnya. Oke, saya putuskan menjadi reseller dengan Mbak Mala gitu ya, diajak Mbak Mala menjadi reseller. Dan saya putuskan waktu itu ikut arisan Hafizah waktu itu. Gitu. Jadi di situ saya kenal dengan Tiga Raksa sebelum berangkat ke Inggris. Gitu. Bener kan Bro, berarti Bro, EPC yang kita undang ini biasa di luar Bro. Oh iya. Di luar negeri aja kalau Prancis, ke Inggris, Indonesianya udah ada mana tadi, Bali, terus Kupang, Jayapura, Jakarta ya Teh ya. Sekarang stay di Bogor ya Teh ya. Bener kan? Iya, alhamdulillah. Nggak salah kita mendatangkan peserta, mendatangkan undangan pada kesempatan podcast episode kedua ini Bro. Iya. Lanjut Bro. Biasa di luar ternyata Bu Indah, itu maksudnya ternyata ya. Nah sekarang udah di Indonesia Bu ya, Bu Indah?
sudah di Indonesia, Mas. Sudah di Alhamdulillah. Indonesia, alhamdulillah kembali lagi ke tanah air ya. Sampai sekarang Waktu pas gimana Mas gimana Wan? bro? Lanjut bro. Gimana waktu pas apa tuh? Coba lanjutin. Oke. Waktu pas di luar negeri teh, baik di Inggris maupun di Prancis, ikut memasarkan produk juga kan ya teh ya? Produk-produk Tiga Raksa maksudnya teh ya? Iya, tetap Mas. Nah, manage waktunya tuh gimana teh? Sementara kan perbedaan waktunya lumayan, 6-7 jam Iya. lah. Ya, jadi saya ke Inggris kan baru jadi EPC Mas, baru Ya. mendaftar jadi EPC 4 bulan setelah daftar EPC, waktu itu saya baru berangkat ke Inggris. Nah, karena saya sudah merasakan sendiri ya manfaat dari produk dari Hafizah tadi ya, Hafizah untuk anak-anak gitu ya. Jadi kok rasanya sayang gitu ya kalau tidak di-share gitu ke teman-teman, tidak diajak gitu ya teman-temannya untuk bisa beli produk ini juga gitu, minimal bisa punya Hafizah lah, satu rumah itu punya Hafidol gitu. Jadi itu karena saya ngerasain sendiri sampai ke Inggris kan saya tetap bawa ya Mas, kemana-mana itu selalu dibawa itu Hafizahnya. Nah sampai di sana pun kenapa enggak tetap sharing tentang manfaatnya. Di sana juga mereka tetap mendengarkan Hafizah gitu ya, tetap murotal bersama Hafizah gitu. Manfaatnya tuh banyak sekali itu yang saya rasa. Jadi kenapa enggak gitu. Jadi sampai di sana pun saya tetap menebarkan manfaat, tetap mengajak teman-teman untuk bisa punya paling enggak Hafizah. Oke. Bu, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya. Kan Ibu pastinya di luar negeri itu selling ya Bu ya, melakukan penjualan lah ya. Nah pertanyaannya Bu, waktu Indonesia sama waktu luar negeri kan berbeda tuh, ya nggak? Iya. Nah di Indonesia misalkan jam 9, terus luar negeri jam berapa gitu malam gitu kan. Nah sementara promo-promo seperti kita ketahui promo-promo Tiga Raksa itu sering mendadak ya, atau di pagi hari, di siang hari. Nah gimana tuh cara manage ya Bu ya? Nah kebagian nggak tuh promo-promo cepet-cepetan gitu tuh? Nah itu Mas, kalau masalah promo saya sudah angkat tangan, menyerah gitu, ikhlas lah. Kalau di jam-jam yang benar-benar saya nggak bisa online gitu ya. Jadi bayangkan 7 jam perbedaan di Indonesia, antara Indonesia dan Inggris itu kan sangat jauh ya. Jadi ketika teman-teman di Indonesia bangun subuh hari, mulai berkegiatan jam 6, jam 7, saya di Inggris baru akan tidur gitu. Iya benar. Jadi selama saya tidur ya, kalau ada promo-promo dari Tiga Raksa saya sudah saya ikhlas gitu ya. Walaupun sebenarnya pengen sih Mas, cuman ya itu risikonya gitu ya. Saya sudah pikirkan itu sih dari awal. Oke. Ya sudah gitu, ikhlaskan. Ya tetap aja kita jualan seperti biasa gitu secara online, tapi tidak bisa sama sekali berpromo kalau di jam-jam yang nggak bisa online saya. Wih, luar biasa nih tipsnya Mas Van. Ya, sementara banyak EPC kita yang mengharapkan promo dong gitu ya. Nah, tapi Bu Winda Listia ini membuktikan bahwa promo yang berkuota itu nggak jadi masalah, biarkin aja gitu ya. Terus Ibu bisa mengandalkan promo dengan pembelian secara cash misalnya gitu ya Bu ya. Promo yang di luar dari promo yang berlaku di Tiga Raksa lah misalkan gitu. Nah, itu gimana Bu ya? Kok bisa, kan katanya tadi qualified terus ya? Kok bisa kayak gitu ya Bu ya? Heran saya lihat. Coba bagaimana Bu? Aduh. Ya, jadi salah satu cara ya untuk memanage waktu. Jadi saya mengikuti waktu Indonesia gitu Mas. Jadi ketika saya akan tidur di Indonesia baru bangun pagi, nah biasanya kan ada sapa pagi ya gitu dari EPC ke grup-grup reseller, ke resellernya gitu ya, atau ke media sosial. Nah jadi saya sebelum tidur biasanya saya suka posting itu Mas, tapi postingan selamat pagi, semangat pagi gitu untuk teman-teman reseller di Indonesia. Padahal malam hari ya Bu ya. Malam hari saya mau tidur gitu ya, tapi saya tetap ceritakan ke mereka kondisi saya seperti ini di sini, sekarang sudah jam segini di sini gitu, jadi mereka paham ketika tiba-tiba saya menghilang gitu. Gitu Mas, jadi di Facebook juga saya posting sapaan pagi untuk teman-teman Facebook, untuk customer gitu ya. Jadi customer ini kan seneng ya kalau orang-orang melihat, oh ini ada nih orangnya gitu ya, tokonya buka nih, pagi-pagi sudah ada, berarti buka gitu ya toko online-nya gitu. Ini pertanda itu aja sih Mas, jadi sapaan pagi sebelum tidur. Oke.
Teh, selain perbedaan waktu Teh yang menjadi hambatan gitu ya, bukan hambatan sih sebenarnya ya, mungkin agak sulit berkomunikasi ya. Ya. Rintangan apa lagi sih Teh yang didapetin ketika Teh Winda melakukan aktivitas selling dari negeri nan jauh di sana gitu? Karena kan perbedaannya 6 sampai dengan 7 jam Teh. Iya, itu Jadi- kan turun-temurun juga ya, Bu. Ke reseller juga kan, siapa kan misalkan ada promo nih cepat-cepatan dari Tiga Raksa, tuh resellernya nggak tahu dong promo itu, Bu ya. Benar? Iya, betul Mas. Jadi Hmm. benar-benar. Jadi kalau memang ada promo mendadak gitu. Jadi saya memang nggak bisa ngapa-ngapain karena saya memang menjaga waktu istirahat saya di sana gitu supaya nggak sakit di sana tuh sehat gitu ya. Jadi waktu istirahat saya pergunakan untuk istirahat. Jadi ketika ada promo yang benar-benar saya bilang tadi saya ikhlaskan gitu. Saya bilang juga ke reseller saya mohon maaf jika ada promo teman-teman juga tidak bisa menikmati promo itu tapi tolong kadang kan ada info-info gitu ya Mas. Tolong siap-siap di Facebook nih gitu di Facebook cek Facebook sering-sering cek Facebook kalau ada promo langsung ambil gitu kalau ada yang menarik langsung ambil gitu. Jadi kalau dari sayanya nggak bisa ada info gitu Mas ketika saya belum bisa online. Oke. Begitu Jadi solusinya, salah satu Mas. bukti juga ya Mas Van ya. Jangan harapin promo-promo juga ya Mas Van ya. Betul sekali. Ya. Betul bro. Ya. Kalau tadi berbicara Facebook Teh, mau tahu dong Teh aktivitas sellingnya atau aktivitas penjualannya itu biasanya dilakukan di media sosial apa Teh? Selain Facebook ya, tadi soalnya dapat bocoran tuh ada Facebook. Selain Facebook apa lagi Teh? Selain Facebook, emang yang utamanya Facebook ya Mas. Waktu itu ya, waktu saya di sana Facebook. Nah sekarang saya sudah sedikit merambah ke Instagram sih, belajar Instagram beberapa tahun terakhir gitu. Juga WhatsApp Story, itu aja sih Mas. Iya, benar sekali. Saya setuju, Bu. Terus Itu Bu ya, menggunakan yang organik ya Teh atau anorganik ya? Organik Mas, organik ya. masih organik. Iya. Terus semangat ya Bu ya untuk belajar hal yang baru ya Bu ya. Termasuk itu anorganik juga mestinya harus dipelajari juga sih. Iya Gitu. betul Mas, penasaran juga sebenarnya, cuman belum sampai ke sana. Oke. Semangat Bu Listia ya. Tadi juga mengarah ke Instagram juga ya Bu Winda ya. Iya betul. Ngomong-ngomong itu Bu, media sosial pastinya Ibu punya pasukan reseller ya kan, tadi kan udah bilang tuh resellernya mengikuti langkah Ibu lah ya. Kalau ada promo ya mohon maaf gitu ya nggak diinfokan promo tersebut. Nah berapa total resellernya Bu Winda nih? Sekarang kurang lebih 60-an ya Mas. 60-an. Belum banyak sih 60-an reseller. Tapi untuk yang keluar itu sangat jarang. Kalau di saya alhamdulillah dari awal itu jarang sekali yang keluar gitu. Oke, ini menarik nih Mas Van. Itu dari awal bergabung sebagai reseller masih bertahan dan masih jualan di Bu Winda Listia, itu apa yang Ibu lakukan? Treatment apa Bu yang dilakukan tuh sehingga mereka bisa betah sama Bu Winda? Ya, ya sebenarnya treatment khusus juga nggak ada ya Mas Fandi, Mas Dino. Jadi saya perlakukan reseller ya seperti teman sendiri, teman curhat gitu ya, seperti teman dekat. Jadi kita ngobrol santai, jadi nggak yang formal gitu, nggak. Saya nggak pernah memperlakukan mereka seperti itu gitu. Jadi santai gitu, komunikasi tapi secara santai dan tidak melulu kalau kita lagi ngobrol, ketemu ya. Kalau pulang Inggris saya sempat ketemu dengan beberapa reseller yang ada di Bogor. Nah itu kita sama sekali tidak bicara soal penjualan gitu sebenarnya. Tapi dari situ mereka jadi merasa lebih dekat gitu ya dengan saya, yang tadinya banyak sih yang tidak kenal, yang belum kenal, jadi dekat gitu dari grup reseller ini gitu. Jadi bukan sekedar memanfaatkan reseller sebagai pengumpul pundi-pundi unit ya Teh ya. Tapi memang dirangkul menjadi keluarga, menjadi teman, sahabat segala macam ya Teh ya. Sehingga bondingnya dapat. Wah, keren. Teh, kalau misalkan Tiga Raksa itu kan terkenal dengan salah satu community impact-nya adalah arisan Teh. Nah, sedikit bocoran dong Teh, punya grup arisan nggak sih Teh? Kalau misalkan punya berapa grup Teh? Punya Mas, alhamdulillah dari awal sampai sekarang sudah 110-an, 110 gitu lah. Masya Allah, banyak ya Teh. 100, Masya Allah. Itu masih berlangsung sekarang Bu ya?
masih berjalan? Masih. Masih. Sebagian kan sudah habis masa arisannya ya Mas ya. Oke. Habis. Jadi habis. kira-kira aja nih Bu, per bulan itu bisa dapat berapa sih Bu? Grup arisan atau peserta arisan gitu? Bulan lalu tuh kayak nggak terlalu banyak sih Mas ya, 3 gitu, 2, 3, pernah 4, pernah juga dulu sih pas Panci ya. Oke. Panci itu bisa sampai 7 sampai 8 gitu. Masya Allah. Itu setiap bulan pasti ada ya Bu ya? Pasti ada grup arisan ya atau peserta arisan baru ya? Minimal 1 insya Masya Allah Allah. ada. Ya. Minimal 1 ada. Yang Teh 10 mau dapat informasi yang menarik dong Teh. Waktu pas Teh Winda di luar negeri gitu ya. Bagaimana sih cara memaintain grup arisan-arisan tersebut Teh? Nah, untuk reseller sendiri ya Mas, saya tuh punya 2 reseller yang saya minta bantuannya gitu ya. Saya minta bantuannya untuk 2 reseller ini untuk membackup saya selama saya tidak bisa online gitu. Belum bisa online. Jadi ketika ada reseller baru yang masih kebingungan, dia bertanya dan harus segera dijawab gitu ya. Nah, saya minta tolong ada 2 orang reseller yang saya percaya gitu ya Mas, untuk membackup saya gitu, untuk pendaftaran arisan, juga untuk menjawab segala pertanyaan reseller-reseller lain gitu di grup gitu. Oke. Tetap ada bala bantuan ya Teh ya dari dua reseller yang tadi ya, baik untuk mengelola teman-teman reseller maupun mengelola dari grup arisan. Oke. Iya benar. Nggak bisa bekerja sendiri Mas Van ya kan. Iya. Nah dari tadi kita bicarain arisan, reseller gitu Bu ya. Nah pastinya ada berdampak nih Bu ya. Kan ada bisa setiap bulan ada peserta arisan baru gitu kan. Reseller juga nambah terus. Prestasi apa nih Bu yang Ibu dapatkan selama di Tiga Raksa nih? Gitu. Apa nih prestasi Bu Winda nih selama di Tiga Raksa? Baik, kalau berbicara prestasi sebenarnya saya masih jauh ya Mas ya dari kakak-kakak EPC lain yang Masya Allah pencapaiannya di Tiga Raksa itu luar biasa gitu ya. Saya salut sekali melihat perjuangannya mereka gitu. Nah, saya masih jauh gitu dari itu. Tapi bagi saya sendiri ya, apa yang saya capai sampai hari ini, capaian sekecil apapun itu merupakan prestasi tersendiri gitu Mas bagi saya. Nah, alhamdulillah dari Tiga Raksa kemarin saya dapat 3 kali tiket annual conference ya Mas di Bali. Itu baru saya pulang dari Inggris, saya nggak ambil waktu itu pas di Bali. Kemudian di Jakarta dan kemarin yang virtual bulan lalu baru kita laksanakan. Nah kemudian ya konsistensi qualified dari sejak EPC, bergabung menjadi EPC itu aja. Jadi, tapi ada satu nih Mas, jadi bagi saya ini prestasi luar biasa nih bagi saya. Apa itu? Jadi saya itu kan pengen ya Mas ya, pengen berdoa gitu ya di depan Ka'bah ya. Tapi di samping saya itu ada orang tua saya gitu. Itu benar-benar impian banget gitu. Jadi untuk mendapatkan riwayat umrah itu saya pengen banget sebenarnya. Nah tapi karena Allah mungkin belum mengizinkan saya di sini ya, saya cari tuh jalan lain gitu ya. Saya cari jalan lain, gimana caranya mimpi saya ini bisa jadi nyata gitu. Jadi mungkin bagi kakak-kakak yang lain butuh waktu cuma setahun gitu ya bisa dapat reward ke umroh ke Mekah alhamdulillah. Nah tapi bagi saya mungkin saya butuh perjuangan yang lebih gitu dari yang lain. Saya butuh 2 tahun, 3 tahun untuk ke situ gitu. Jadi dari awal saya menjadi reseller saya sudah mimpinya itu gitu. Saya kumpulkan komisi-komisi saya ya dari sejak saya jadi reseller sampai sekarang gitu ya untuk tabungan haji ibu dan bapak saya gitu, ayah dan ibu ya. Jadi alhamdulillah ya sudah sejak tahun 2017 itu alhamdulillah sampai tahun 2020 kemarin alhamdulillah sudah terkumpul Mas. Kita Masya sudah Allah. berencana sekeluarga gitu ya. Jadi saya sama suami bagi-bagi tugas. Jadi suami nanti untuk mertua ya, mertua saya akan berjuang untuk orang tua saya juga gitu. Jadi kita bagi-bagi supaya semuanya bisa ngumpul di sana gitu. Semuanya bisa berangkat. Masya Allah. Semoga dipermudah ya Bu ya. Dilancarkan ya. Semoga mimpi-mimpinya kecapai ya. Insya Allah ya. Amin. Ada wasilah Tiga Raksa semoga Bu ya. Semoga tercapai dari wasilahnya Tiga Raksa juga gitu. Dan tentunya
impiannya keren dan mulia banget deh. Iya, benar. Mantap deh. Alhamdulillah sudah Mas, sudah cukup ya, kemarin sudah cukup, tapi belum berangkat karena kan pandemi ya Iya, kemarin. benar. Jadi kita ya uangnya tetap ditabung, nanti ketika bisa berangkat kita bisa berangkat bersama. Amin, Alhamdulillah. amin, amin. Nah, Amin. Bu, planningnya nih trip Tiga Raksa mau kejar apa nih, Bro? Kan kita ada umroh juga tuh. Umroh. Umroh, Masya Allah. Tetap umrohnya tetap, jadi nanti bisa aja yang lain lagi, bisa ajak kakak. Amin, amin ya. Ya, gitu. Oke. Oke, bro, udah nggak berasa, bro. 30 menit kita ngobrol dengan Teh Winda. Iya bener. Gak terasa aja ya. Terasa. Banyak banget insight yang kita dapetin, bro. Masya Allah, keren. Strong Why bersama Tiga Raksanya itu loh, bro, yang keren, bro. Ya, Itu menebar kebaikan. Sehingga tempat, waktu, jarak tidak jadi masalah. Ya, Intinya, dari semenjak bergabung sampai dengan saat ini, konsisten qualified loh, bro. Betul. Masya Allah, Bu Winda Listia. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Winda nih. Saya mau upload dulu ya, Bu ya. Bentar. Ini mana nih? Oke, tepuk tangan dulu. Keren, Bu. Semangat, Bu ya. Teh Winda, boleh dong kasih motivasi buat teman-teman ITC yang ada di luar sana yang akan menyaksikan acara podcast episode kedua ini, Teh. Dari pengalaman Teteh yang pernah dapetin bersama Tiga Rasa, khususnya di luar negeri sana. Ya, silakan, Bu. Baik, jadi harapan saya gitu ya terhadap diri sendiri juga pada teman-teman yang menonton mungkin. Jadi sekecil apapun usaha yang kita lakukan gitu ya, usaha capaian sekecil apapun itu gitu ya, niatkan untuk kebaikan gitu. Jangan pernah merasa aduh belum ada apa-apanya gitu ya. Karena saya dulu pernah merasakan seperti itu gitu Mas. Aduh ini aku belum ada apa-apa, nggak maju-maju gitu seperti itu. Jadi kita harus pikirkan kalau kita itu memang bermanfaat gitu untuk orang lain dengan apa yang kita usahakan, walaupun itu kecil gitu menurut kita, tapi mungkin bisa bermanfaat yang lebih besar untuk orang lain gitu. Oke. Masya Allah, luar biasa, Bu Winda. Keren. Ya, sekali lagi terima kasih ya Bu Winda ya, luar biasa tadi closing statement ya. Kasih. Bu, sekarang nih mau betah di Indonesia atau mau balik lagi ke luar negeri nih? Luar negeri boleh Mas, cuman nggak tinggal di sana dalam Oke. ya. Kalau untuk jalan-jalan sih oke, tapi kalau tinggal tetap di Indonesia. Masya Tetap Allah. sana bisa makan nasi padang, di sana nggak bisa gojek. Iya Mas. benar. Nggak bisa gojek, susah nyari makan ya. Nasi Padang nggak ada di sana Ibu ya, berarti bisnis Nggak ada. bisa dibuka peluang bisnis itu Bu. Oke. Opportunity ya, bro ya. Iya. Oke Bu Winda, sekali lagi terima kasih ya Bu ya, sudah Terima kasih, Mas. berkenan nih jadi bintang tamu di episode kedua ya. Semoga mendapatkan banyak insight nih buat teman-teman yang nonton pada hari ini ya Mas Van ya. Betul sekali, dan mudah-mudahan semangatnya juga bisa menular ke teman-teman yang lain. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu dari kita ya Bu Winda. Yes. Ya. Terima kasih ya Teh buat waktunya. Terima Oke, kasih. saya Mas Pan dan rekan saya. Saya Brodinov, sampai jumpa di episode ketiga ya guys. Satu, dua, tiga.